Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Dia ingin kita yang adalah orang-orang tebusannya, kita boleh melayani Dia. Saudara, itulah kemuliaan yang abadi yang dapat kita terima daripada karya Kristus bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, melayani Tuhan, konotasinya aktif di dalam gereja. Apa istimewanya? Ada sebagian orang Kristen berpikir bahwa melayani itu adalah ajang untuk isi waktu kosong. Sebagian merasa bahwa melayani Tuhan itu sebagai aktivitas sosial. Dan juga ada yang merasa bahwa melayani Tuhan itu sebagai sesuatu yang tidak terlalu perlu amat dilakukan. Karena kita masih sibuk dalam hidup ini. Nanti kalau sudah waktunya, tidak sibuk lagi kita melayani Tuhan. Saudara, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah itu hakikat melayani Tuhan? Saudara, bukankah banyak orang Kristen mempunyai asumsi bahwa ikut sibuk di gereja itu melayani Tuhan? Meskipun dia tidak mengerti hakikat apa itu melayani Tuhan. Saudara, pada hakikatnya, melayani Tuhan itu adalah hidup bagi Tuhan. Atau hidup bagi Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus hidup di dalam diri kita. Sehingga saudara, kita menjadi orang yang menyatakan Kristus dan memberitakan Kristus. Baik secara verbal maupun non-verbal. Saudara, ketika kita menyadari, saudara, betapa berharganya Kristus, maka saudara, saya percaya melayani Tuhan bukanlah sifatnya opsional, tetapi itu mendrive kita. Karena kita tahu, saudara, disitulah nilai hidup yang paling berharga yang dapat dialami oleh seorang manusia. Dan orang percaya menerima hak istimewa itu. Saudara, mari kita membaca Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mendapatkan mengapa Rasul Paulus itu mau melayani bahkan sampai menderita dalam hidupnya. Saudara, jawabannya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, apakah saudara memiliki pengenalan yang seperti itu? Saudara, dalam pelbagai pelayanan Rasul Paulus yang beraneka rupa, maka saudara, Kristus yang menjadi pribadi yang dilayaninya. Meskipun Rasul Paulus menghadapi audiens yang berbeda-beda, namun Kristus itulah yang dia layani.
Kristus yang dia beritakan, Kristus yang dia ajarkan, Kristus yang dia teladani, Kristus yang dia hidupi. Oleh karena itu, saudara, penderitaan dalam segala aspek pelayanan Rasul Paulus, bagi Rasul Paulus, itu adalah kemuliaan karena dia lakukan di dalam Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, Kristus sedang melayani gerejanya. Ketika kita sebagai orang-orang percaya melayani gerejanya. Sehingga ketika kita menderita, sebenarnya kita sedang menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, Rasul Paulus pernah membeberkan apa yang dia alami dalam pelayanannya. Dan saudara, pasti kita tidak mau mengalami apa yang Rasul Paulus alami. Ya saudara, tidak lebih dan tidak kurang. Penderitaan demi penderitaan. Ancaman demi ancaman. Kesulitan demi kesulitan. Namun saudara, Rasul Paulus berkata, sekarang aku bersuka cita, aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, Rasul Paulus tidak menganggap bahwa penderitaan Kristus di atas kayu salib itu kurang. Tidak. Karena penderitaan Kristus di atas kayu salib adalah cukup. Karena itu adalah karya pendamaian yang sempurna. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus dan karyanya, dia diperdamaikan dengan Allah. Namun yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah bagaimana Kristus melalui Paulus, Kristus menderita bersama-sama dengan gerejanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah Rasul Paulus berkata, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, yaitu tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, Kristus menderita ketika Paulus juga menderita ketika melayani jemaat. Karena Paulus ketika dia melayani jemaat, Kristus sedang melayani jemaat. Saudara, dari mana kita tahu? Bagaimana Paulus tahu? Saudara, Rasul Paulus saya percaya tahu ketika dulu dia bernama Saulus dan menganiaya jemaat Tuhan. Dan ketika dia ke Damaskus, dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, Saulus tahu dia tidak menganiaya Yesus. Dia hanya menganiaya gereja Tuhan. Namun, ketika gereja teraniaya, maka Kristus teraniaya. Saudara, ketika Rasul Paulus menderita bagi gerejanya, saudara, Kristus sedang menderita bagi gerejanya. Saudara, bukankah itu kehormatan dan kemuliaan daripada kita orang-orang yang telah ditebus oleh darahnya, jikalau kita boleh menderita bagi dia. Oleh karena itu, saudara, ketika engkau menderita karena Kristus, jangan engkau merasa susah, jangan engkau menjadi menyalahkan satu sama lain, atau engkau mengeluh. Karena saudara, kemuliaan itu, atau roh kemuliaan itu, ada bersama-sama dengan engkau dan saya. Yang kedua, beritakanlah Kristus yang adalah rahasia kemuliaan bagi orang-orang kudus Allah. Yaitu, Kristus ada di tengah-tengah orang kudusnya, yang merupakan pengharapan akan kemuliaan. Saudara, firman Tuhan berkata, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, bagian ini kita bisa merasakan denyut nadi daripada Rasul Paulus. Betapa dia berantusias untuk memberitakan, mengajarkan, menyatakan Yesus Kristus. Saudara, mengapa demikian, saudara? Saudara, karena saudara, Allah menyatakan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus ada di tengah-tengah orang percaya. Saudara, itulah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, siapakah kita sampai Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita? Saudara, itu adalah kepastian atau disebut dengan pengharapan akan kemuliaan itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kemuliaan itu Allah sediakan bagi kita yang berada di dalam Yesus Kristus. Saudara, hidup orang percaya, saudara, pada puncaknya, atau dengan bahasanya, pada akhirnya, adalah kemuliaan Kristus. Saudara, berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Pada puncaknya adalah kebinasaan. Saudara, oleh karena itu, saudara, mengapa engkau dan saya didorong oleh kasih Kristus untuk memberitakan Kristus kepada orang-orang lain? Karena saudara, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, kita tidak bersuka cita dengan orang-orang yang akan binasa. Namun kita akan bersuka cita dengan orang-orang yang akan menerima kemuliaan Kristus ketika dia mengenal Kristus dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara, mari kita beritakan Kristus kepada orang lain. Mungkin orang itu tidak percaya hari ini. Namun saudara, di dalam anugerah Tuhan, dia boleh satu kali, dia boleh percaya kepada Kristus. Dan dia pasti bersyukur karena dia menjadi orang yang menerima pengharapan akan kemuliaan itu. Dan kita menjadi orang yang paling berbahagia dalam hidup ini. Karena kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Betapa Kristus, Engkau begitu mulia. Namun saudara, Tuhan juga begitu mengasihi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami boleh memberitakan Kristus di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.